Jamaah kita dapat faedah juga di sini. Hadis ini pun menetapkan sifat wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sifat wajah bagi Allah. Ditulis faedahnya. Penetapan sifat apa dalam hadis ini? Sifat wajah bagi Allah. Dan sifat wajah termasuk sifat khobariyah namanya. Ya. Artinya penetapannya itu berdasarkan khabar gitu, tidak berdasarkan akal. Ada sifat Allah yang bisa ditetapkan dengan akal, seperti sifat berkuasa. Betul tidak? Secara akal kan ya, namanya Tuhan harus apa? Pastilah. Kalau Tuhan itu pasti mencipta secara akal. Jadi sifat pencipta, sifat berkuasa, sifat gagah perkasa, itu akal menetapkan. Namun kalau sifat-sifat seperti tangan, wajah, akal nggak bisa. Dari mana tahu Allah punya tangan? Nggak bisa akal. Allah tertawa, nggak bisa akal menetapkan Allah tertawa. Harus dengan khobar. Maka ini disebut dengan sifat apa namanya? Sifat khobariyah. Sifat khobariyah. Adapun sifat yang bisa juga ditetapkan dengan akal namanya sifat ma'nawiyah. Ini secara sifat-sifat maknawi ya, seperti Allah Subhanahu wa taala berkuasa dan semisal, itu ditetapkan dengan akal. Jadi sifat khabariyah ini, sifat wajah ini enggak bisa kita menetapkan kecuali dengan wahyu, dengan kabar. Ya. Sifat khabariyah ini juga bagian dari sifat-sifat zat Allah ya. Seperti wajah, tangan. Sifat berupa dzatiyah Allah ini ya, dari tangan, wajah, ya, kaki, betis, ya, jari. Ini kalau makhluk itu namanya anggota tubuh. Tapi kalau kepada Allah tidak boleh mengatakan ajza anggota tubuh atau ab'ad, enggak boleh. Kalau makhluk iya. Sifat akan wajah itu kan anggota tubuh ya, wajah, tangan, jari, kaki. Kalau kita makhluk itu namanya apa? Al-ajza atau al-ab'ad, artinya anggota tubuh. Tapi kepada Allah tidak boleh. Kita tetapkan Allah punya wajah. Cuman kalau makhluk sifat dzatiyah itu ya kayak gitu, anatomi tubuh kita itu sifat dzatiyah. Berarti tangan sifat dzatiyah? Naam, tangan, jari sifat dzatiyah. Dan ini sebagai bantahan kepada ahli bid'ah dari kalangan kaum Mu'attilah yang menolak, mengingkari. Baik mereka yang mentakwil wajah dengan pahala, atau kata mereka wajah Allah adalah zat Allah. Tidak. Zat Allah lain, wajah lain, pahala lain. Ya. Adapun Asy'ariyah mengatakan wajah Allah itu pahala Allah. Wajah Allah pahala Allah. Baik. Baik, apa lihat lagi? Yabtagi bidzalika wajhallah. Yabtagi itu apa? Yabtagi itu artinya mengharap. Bidzalika dengan hal tersebut, jadi dengan ucapan apa tadi? La ilaha illallahnya tersebut. Ya, mengharap apa? Wajhallahi wajah Allah. Ini pun kita dapat faedah. Ini bantahan kepada kaum Jabriyah bahwa manusia itu tidak ada usaha. Jabriyah itu kan orang yang menetapkan bahwasannya manusia, makhluk ini enggak punya iradah, enggak punya kehendak. Makhluk enggak punya usaha. Jadi semuanya Allah. Makanya kata mereka kalau orang berzina, yang zina itu Allah. Karena makhluk ibarat wayang saja yang digerakkan oleh dalang istilahnya. Ini bantahan atas mereka ini. Buktinya dengan ucapannya tersebut untuk mengharap apa? Wajah Allah kan. Dari mana? Dari segi mana para jemaah? Dari segi man qala. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah tersebut berharap wajah Allah. Maka orang yang berharap wajah Allah pasti dia akan beramal. Itu maksudnya. Tidak sekedar berharap tanpa amal.
Berarti menunjukkan adanya usaha dari hamba, dan ini bantahan kepada Jabriyah. Tapi ada lagi kaum yang ekstrim, menetapkan usaha hamba secara berlebihan sampai-sampai usaha Allah diingkari. Ini juga sama, ekstrim, rusak juga. Makanya Ahlus Sunnah selalu tengah-tengah dalam takdir juga. Kalau menurut Ahlus Sunnah, usaha hamba, ya, memang hamba yang berusaha, namun di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan hamba Allah yang menciptakan. Itu Ahlus Sunnah. Ya, jadi kaum Qadariyah lain lagi yang mengatakan bahwa hamba adalah pencipta atas perbuatannya, enggak ada campur tangan Allah. Alasannya apa? Karena katanya kalau perbuatan hamba Allah yang menciptakan, takut jatuh kepada Jabriyah tadi. Kalau hamba berzina, sementara kata mereka enggak mungkin Allah menciptakan zina, kata mereka. Padahal kalau menurut Ahlus Sunnah, bisa saja Allah menciptakan zina walaupun Allah benci zina. Tapi Allah menciptakan iblis, Allah menciptakan keburukan-keburukan sebagai apa? Hikmah yang besar di balik penciptaan keburukan tersebut. Ya. Baik. Yabtagi bidzalika wajh Allah, ay mukhlishan min qalbihi. Maksudnya apa? Ikhlas dari dalam hatinya. Ya, wa mata ala dzalika, dan meninggal di atas keikhlasan tersebut. Walam yaqulha nifaqan, dan tidak mengatakannya dengan penuh kemunafikan. Artinya gini jemaah, semata-mata ucapan tanpa keyakinan di hati enggak bermanfaat. Sebagaimana orang-orang munafik mengatakan la ilaha illallah. Orang munafik mengucapkan la ilaha illallah, na'am, mengucapkan la ilaha illallah, tapi tidak dibarengi dengan keikhlasan dalam hatinya. Itu maksud dari hadis ini. Ya. Orang Yahudi pun mengatakan, orang Yahudi mengatakan iman kepada Allah. Orang Yahudi, orang munafik mengatakan, tapi tidak bermanfaat. Maka dibantah dengan hadis ini. Kata Syekh, ay mukhlishan min qalbihi wa mata ala dzalika wa lam yaqulha nifaqan. Ya. Baik. Kemudian al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna secara global terhadap hadis. Anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yukhbiru khabaran. Beliau mengkabarkan sebuah berita muakkadan, yang memastikan, anna, bahwasannya, man talaffadha, orang yang mengucapkan, melafadzkan, bi kalimati, dengan kalimat. Kalimat itu maknanya dengan perkataan la ilaha illallah, qasidan, yang bertujuan, ma tadullu alaihi minal ikhlas, yang menunjukkan atasnya berupa keikhlasan. Ya, ikhlas yakni artinya memurnikan. Ya. Wa nafi syirki, dan menafikan kesyirikan. Amilan bidzalika, lalu mengamalkan. Nah, jadi berat, bukan sekedar ucapan saja la ilaha illallah itu. Banyak orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi tidak mengamalkan hakikat la ilaha illallah. Buktinya dia ucapkan la ilaha illallah tapi dia meminta ke kuburan-kuburan wali, meminta kepada ahli kubur terkadang. Ini berbuat kesyirikan padahal dia ucapkan la ilaha illallah. Itu maksudnya. Jadi ucapan la ilaha illallah itu tidak bermanfaat sehingga dia wujudkan dalam tiga hal ini. Dalam tiga hal ini. Itu memurnikan dalam hati, keikhlasan, yakni meyakini satu-satunya zat yang harus diibadahi hanya Allah. Yang kedua dengan mengamalkannya, konsekuensi dari la ilaha illallah seperti salat, zakat, puasa, haji, rukun-rukun Islam, termasuk menuntut ilmu, ini konsekuensi la ilaha illallah. Maka di sini amilan bidzalika, dalam bentuk juga pengamalan hal tersebut, zahiran wa batinan, baik secara lahir ataupun batin. Lalu syarat yang ketiga, wa mata 'ala tilkal hali, dan mati di atas kondisi bertauhid tersebut. Ya. Maka apa janji Allah? Apa pahala yang didapatkan? Lam tamassahun naru yaumal qiyamah. Dia akan diharamkan, tidak disentuh neraka pada hari kiamat.
Nah, tadi sebagaimana disebutkan ya, pengharaman ada berapa? Pengharaman neraka ada 2. Yang pertama tahrimu ta'bidin, yang kedua tahrimu dukhul yang pertama ya. Ya. Yang pertama tahrimu dukhulin, yang kedua tahrimu ta'bidin. Baik. Kemudian munasabatul hadis lil bab. Kaitan hadis dengan bab. Apa babnya kita tadi? Fadlut tauhid wa ma yukaffiru mina adz-dzunub. Keutamaan tauhid. Anna fihi, bahwasanya di dalam hadis dalalatan, ada dalil wadihatan yang sangat jelas ala fadlit tauhid, terhadap keutamaan tauhid. Ya. Apa itu? Wa annahu yujibu, yaitu bahwasannya dia mengharuskan liman mata alaihi, bagi yang mati di atas tauhid, an-najah, keselamatan, minan nari, dari api neraka, wa takfiras sayyiati, dan pengguguran dosa. Jadi pengguguran dosa mesti dibawa jemaah. Kenapa mesti dibawa? Karena tidak mungkin masuk apa jemaah? Tidak mungkin masuk surga, selamat dari neraka kalau masih ada dosa. Berarti ketika dia masuk surga, berarti maknanya dosanya telah diapakan? Diampuni. Ustaz, saya enggak punya dosa. Tidak mungkin orang tidak punya dosa, karena kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam dosa. Bahkan para nabi saja kalau masalah dosa jatuh loh para nabi kepada dosa. Makanya kata para ulama, maksumnya para nabi bukan berarti tidak jatuh kepada dosa. Jatuh kepada dosa, namun dosanya dosa kecil. Adapun nabi enggak ada yang berzina, nabi yang minum khamar enggak ada. Tapi dosa-dosa kecil gitu ada. Dan maksumnya para nabi adalah maksum, terpelihara dari lupanya menyampaikan wahyu. Nabi Muhammad kalau baca Quran ketika mengimami para sahabat pernah lupa Al-Quran, ya. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah lupa ketika menyampaikan wahyu. Misalnya wahyu diperintah oleh Allah maulid Nabi, kata Allah, Muhammad, dirikan maulid nabimu setiap hari Senin, setiap tanggal 12 Rabiul Awal, kamu harus maulid Nabi. Perintahkan Abu Bakar yang bikin nasi kuningnya, misalnya. Lalu Nabi ini kelalen, Nabi ini lupa, nggak tersampaikan, nggak mungkin. Itu. Jadi Nabi saya jatuh pada kesalahan. Nabi Adam jatuh pada kesalahan sehingga Allah ajarkan taubat. Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Musa juga mukul orang sampai mati. Itu kan kesalahan. Ya, nolong orang kok sampai mati gitu loh. Kesalahan. Nabi Yunus sampai dimakan ikan, gara-garanya apa? Kesalahan, Allah hukum itu. Jadi para nabi saja jatuh kepada kesalahan, bagaimana dengan kita? Ya. Namun bedanya kalau manusia yang bukan nabi rasul bisa jatuh kepada dosa besar. Baik. Jadi setiap fadilah di sini pasti disebutkan keutamaan berupa digugurkan dosa. Ya. Terus, mayustafadu minal hadis. Beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis. Awalan, fadlut tauhid. Ini gara-gara kemarin Syekhuna Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah wafat kena Covid. Ini tadi kita ngobrol-ngobrol di grup dengan beberapa asatidah. Katanya kajian-kajian ini ya artinya corona ini nyata masih ada gitu. Cuman intinya mungkin begini para jamaah. Sebagian ustaz katanya nggak usah dulu ngaji-ngaji offline, sudah masjid jangan dulu ngaji katanya. Tapi mungkin begini ya. Selama ya kita tawakal untuk tetap jaga protokol mungkin. Walaupun anak ini sesak, wallahi sesak sekali. Anak ngomong ini sesak pakai apa? Pakai masker begini. Cuman mungkin ya sabar, dijaga, tetap protokol, perhatikan. Karena beberapa ikhwah dan beberapa jamaah di masjid Anda lihat ada yang full nggak ada protokol sama sekali.
Enggak ada yang, ana pernah suatu kali masjid ngisi kajian di masjid. Enggak ada yang pakai masker kecuali ana dan beberapa ikhwah, 1-2 orang mungkin. Semuanya tanpa masker dan sop rapat pat. Enggak ada, apalagi cuci tangan, enggak ada. Walaupun tulisannya cuci tangan ada tulisannya, enggak ada. Ini musibah mungkin. Jadi tetaplah, jadi kita tidak berlebihan takut dengan corona juga, namun tidak meremehkan. Ya, tetap jaga protokol, kan pemerintah juga menganjurkan demikian. Dan nyata bahkan banyak para ulama kita, para masyayikh kita yang wafat dengan COVID. Para ustadz kita juga, ya banyak. Semoga mereka mendapat rahmat, mendapat maghfirah, serta semoga menjadi sebab syahidnya mereka di di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi yang pertama apa? Faedah dari hadis fadlut tauhid wa annahu yunqidhu minan nar. Keutamaan tauhid dan bahwasanya keutamaan tauhid itu apa? Yunqidhu, menyelamatkan, minan nar, dari api neraka, wa yukaffirul khataya, dan menggugurkan dosa. Jadi menggugurkan dosa itu begini jemaah. Orang ketika tidak berbuat syirik, mana dia memiliki asal tauhid, memiliki dasar tauhid, berarti ya orang selama tidak berbuat syirik kepada Allah berarti memiliki dasar tauhid. Nah itu terkadang bisa jadi penggugur dosa walaupun dosa itu enggak ditobatinya, terbawa mati. Itulah makna dari firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik yang terbawa mati. Namun Allah mengampuni dosa di bawah kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini tidak dijamin semua, tidak. Siapa yang Allah kehendaki. Ya, itulah keutamaan tauhid dalam hal pengguguran dosa. Kemudian nanti akan ada lagi hadis terakhir, masya Allah, itu hadis yang luar biasa jemaah. Sebagai bentuk kabar gembira gitu ya kepada orang-orang yang bertauhid kepada Allah. Kemudian tsaniyan, yang kedua, annahu la yakfi fil imani an-nutqu. Bahwasanya faedah dari hadis adalah tidak cukup fil imani, dikatakan masuk ke dalam iman, yakni memiliki iman, an-nutqu, sekedar mengucapkan, tidak cukup. Karena orang munafik mengucapkan la ilaha illallah. Maka kata beliau, annahu la yakfi fil imani an-nutqu min ghairi i'tiqadil qalbi, tanpa dibarengi dengan i'tikad atau keyakinan hati. Kahalil munafikin, sebagaimana kondisi keadaan orang-orang munafik. Ya, orang munafik itu kan hati yang tidak punya dia. Lisannya dia beriman. Lisannya dia beriman. Taib. Oh, ini reaksi obat anak habis ya ikhwan. Jadi anak ini batu ginjal ini, minum obat nanti 6 jam cukup, habis obat sakit lagi sampai harus dioperasi. Jadi kalau batu nggak dibuang tetap gini terus. Tapi kalau minum obat anti nyeri terus bahaya nanti. Makanya kita tahan saja. Taib. Tidak apa-apa, yang penting santai ya, untuk nyantai aja ya. Sambil doa tentu, ya Allah sembuhkan ustadku gitu ya. Doa antum di antara mungkin yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang orang tuh minta doa sama ustad, padahal kadang-kadang ustad yang butuh doa juga. Bukannya Umar bin Khattab jemaah diperintah oleh Nabi untuk minta didoakan sama Uwais Al-Qarni. Siapa Uwais dan siapa Umar? Ini menunjukkan bahwa terkadang ada orang mungkin yang dianggap lebih mulia, namun ya tidak harus mustajab doanya. Bisa jadi mustajab orang yang tidak dianggap mulia, namun mungkin dia punya amalan spesial. Di antara antum ini ana yakin antum punya ada amalan-amalan, orang itu punya amalan spesialnya. Ada di antara antum mungkin yang rajin sedekah, yang itu yang menjawab selalu doa-doa antum diijabah oleh Allah. Ada antum yang mungkin sangat berbakti kepada orang tuanya seperti Uwais Al-Qarni.
Dia mungkin tidak punya amalan yang hebat dan yang lain-lain ya, tapi Masya Allah baktinya kepada orang tuanya, mungkin baktinya kepada ibunya, itu yang menyebabkan selalu doa-doanya dijawab oleh Allah. Baran li ummihi, dia senantiasa bakti kepada ibunya, kata Nabi. Siapa? Uwais Al-Qarni ini. Mungkin di antara antum ada yang rajin mencatat di pengajian-pengajian, rajin menulis ilmu, rajin menyebarkan ilmu, itu amalan spesial antum ya. Jadi orang punya amalan spesial masing-masing. Ada yang rajin di bidang tahajud. Nah, harus punya kita amalan spesial itu jemaah. Jangan sampai tidak punya. Di bidang sedekah ya biasa, ngaji ya biasa, salat-salat sunnah ya biasa. Ojo biasa kabeh. Ada satu yang antum luar biasa dan mesti orang punya itu. Mesti orang punya. Salah satunya itu mesti punya, jemaah. Ya. Taib. Ja min ghairi nutqin, tanpa diucapkan. Ya. Karena ini keadaan siapa? Keadaan orang-orang kafir. Orang kafir itu kadang hatinya iman dia. Iman. Namun tidak mau mengucapkannya, seperti siapa? Abu Thalib contohnya. Abu Thalib itu sangat yakin kalau ponakannya ini di atas kebenaran, membawa agama yang hak. Namun karena faktor para jemaah, faktor tertentu seorang sehingga tidak mendapat hidayah Allah. Di antara faktornya gengsi. Naudzubillah min dzalik ya. Makanya seperti banyak orang yang paham dakwah sunnah ini dakwah yang hak. Dakwah yang dikatakan orang-orang Wahabi ini dakwah yang hak, tahu dia, tapi tidak bisa mengikutinya karena banyak faktor penghalangnya. Salah satunya gengsi, salah satunya takut dikucilkan, salah satunya takut cibiran masyarakat, tidak tahan, sehingga dia tahu kebenaran namun tidak bisa mengikutinya. Dia akhirnya bersama kaum orang banyak supaya aman selamat. Nah, itulah Abu Thalib ya. Ada kitab yang bagus kalau bisa antum baca, Sawarif Anil Haq ya, penghalang dari kebenaran. Itu bagus sekali. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan orang tuh nggak dapat hidayah itu. Sawarif, pemaling dari kebenaran. Ya. Taib. Jadi apa yang ketiga? Kebalikan dari yang kedua tadi. Annahu la yaktafi atau la yakfi fil imani al-i'tiqadu min ghairi nutqin kahalil jahidin, sebagaimana keadaan orang-orang kafir yang apa? Yang juhud pakai hak. Ya. Kalau pakai hak besar juhud itu bagus, bersungguh-sungguh, mujahid, tapi pakai hak kecil, makanya antum salah ngucap saja beda makna, artinya sangat jauh sekali. Pakai hak kecil artinya apa? Orang yang mengingkari. Makanya ada istilah tarku sholati juhudan, meninggalkan salat karena mengingkari kewajiban salat. Ini hukumnya kafir. Maka orang-orang kafir disebut orang kafir, yakni al-jahidin. Ya, orang-orang yang mengingkari. Baik. Kemudian rabi'an yang keempat, tahrimun nar ala ahli tauhidil kamil. Perhatikan. Maksud Syekh di sini coba saya tanya. Maksud Syekh di sini ini pengharaman yang mana? Kan Syekh di sini tidak merinci. Hanya boleh mengatakan tahrimun nar, pengharaman neraka ala ahli tauhid al-kamil, atas orang yang bertauhid al-kamil. Apa al-kamil? Yang sempurna. Pertanyaannya sekarang, tahrimun nar di sini tahrim yang mana? Tahrimu ad-dukhul. Tahrimu dukhul maksudnya. Karena saya mengatakan ahli tauhid al-kamil. Ya, karena memang tahrimu dukhul bagi yang tauhidnya al-kamil. Namun bagi tauhidnya an-naqis, dia juga dapat tahrimun nar, namun tahrim at-ta'bid inda kholaha. Karena para jamaah perhatikan, tidak setiap yang tauhidnya kurang, yakni tercampur dengan maksiat tauhidnya, tidak harus masuk neraka, tidak harus. Tidak pasti harus masuk neraka, tidak. Karena bisa jadi diampuni oleh Allah dengan sebab rahmat atau syafaat, namun bisa jadi tadi apa? Masuk neraka. Namun kalaupun masuk neraka apa? Tidak kekal. Ya. Jelas ya? Jadi tidak setiap yang tauhidnya naqis, tauhidnya kurang harus masuk
neraka, namun kemungkinan masuk neraka. Nah, kalaupun masuk neraka maka dia akan diharamkan dari kekekalan neraka. Khamisan, annal amal la yanfa'u, bahwasanya amal itu tidak bermanfaat. Oh, musibah ya kawan. Amal tidak manfaat. Jadi capek saja kita kerja, capek saja kita beribadah. Illa idza kana, kecuali apabila amalan tersebut khalisan liwajhillahi wa shawaban ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti syarat diterimanya amal ibadah ada dua. Apa yang pertama? Khalisan liwajhillah, yang kedua shawaban li sunnati Rasul. Dan ini konsekuensi dua kalimat syahadat. Jadi kalau syahadat yang pertama, syahadat tauhid, adalah masalah keikhlasan. Adapun konsekuensi syahadat yang kedua, syahadat risalah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, itu konsekuensinya ibadah kita harus sesuai petunjuk beliau, sunnah beliau. Itulah syarat qabulul amal. Ya. Apa yang pertama ikhwan? Khalisan liwajhillah, ikhlas mengharap wajah Allah. Yang kedua, shawaban. Shawab itu artinya benar. Jadi ibadah disebut baik ya ikhwan, disebutkan ibadah yang diterima Allah, ibadah yang baik, ibadah yang benar. Nah, ibadah yang benar itu ibadah yang terpenuhi dua syarat tadi, yang ikhlas semata mengharap wajah Allah, dan yang kedua ittiba atau sawaban, benar sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ayat Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum aksaru atau ahsanu ayyukum ahsanu amala, bukan paling banyak. Makanya diantara kaidah penting dalam masalah ibadah adalah bahwa tolak ukur ibadah itu benarnya, bukan banyaknya. Tolak ukur ibadah itu benarnya, bukan banyaknya. Bukan pula karena capeknya. Kan ada orang ibadah itu semakin capek semakin banyak pahala. Tidak benar itu. Tidak benar. Artinya gini kawan, antum dari rumah ke masjid jaraknya 50 meter. Taib. Dan itu sudah nasibnya antum. Antum nasib punya rumah ke masjid 50 meter. Yani pahalanya sekitar 50 langkah. Berarti 50 pahalanya. Lalu antum karena ingin pahalanya banyak langkah, baik, ingin banyak langkah, sehingga antum muter dulu ke jalan mana supaya mencapai 300 langkah misalnya. Itu tidak benar seperti itu. Apa alasannya? Ya kan lebih capek, lebih banyak pahala. Tidak. Ya. Kecuali kalau memang rumah antumnya jauh dan jalan langkah lebih banyak, baru itu dapat pahala daripada yang langkahnya pendek. Yang rumahnya lebih dekat tentunya, itu nasib sudah. Tapi yang rumahnya dekat masjid, tidak usah muter dulu ke jalan mana, ke jalan yang jauh lagi. Berjalan sesuai dengan nasibnya. Ya. Maka tolak ukur ibadah adalah benarnya, bukan banyaknya dan bukan capeknya. Nah, kemudian sadisan yang keenam, anna man qala la ilaha illallah wa yad'u ghairallahi lam tanfa'hu, bahwasanya orang yang mengucap la ilaha illallah sementara dia menyeru di sini bisa berdoa, bisa beribadah maknanya ya. Jadi yad'u itu dua makna, makna umum, makna khusus. Yad'u makna khususnya doa. Yad'u dia berdoa, ghairallahi kepada selain Allah, ya, maka ucapan la ilaha illallahnya lam tanfa'hu, tidak bermanfaat. Atau yad'u artinya beribadah dia, ya, beribadah kepada selain Allah, maka tidak manfaat la ilahnya. Maka jemaah sekalian, ketika dikatakan bahwa orang yang sudah sholat, puasa, haji, umroh tiap tahun, lalu berbuat syirik dia kepada Allah, lalu kalau mati dia tidak bertobat, maka ketika matinya dia akan sama derajatnya dengan Abu Jahal.
Lalu orangnya protes, kenapa disamakan? Abu Jahal memang musyrik, nggak pernah sholat. Abu Jahal memang nggak pernah haji umroh. Ya, kok bisa disamakan sementara dia orang Islam? Baik, kita jawab dulu Abu Jahal. Abu Jahal tidak ibadah itu juga kurang tepat sebenarnya, karena Abu Jahal pun dia ibadah kepada Allah. Abu Jahal itu juga ibadah kepada Allah. Ya, oke, kalaupun Abu Jahal tidak ibadah kepada Allah, taib. Kenapa disamakan? Karena orang yang sudah mengucap syahadat tadi, yang sudah sholat, zakat, puasa tadi, hancur sia-sia semua amalan ibadahnya. Kalau hancur sia-sia semua ibadahnya, berarti tinggal sama saja dengan Abu Jahal. Maka sama derajatnya, sama kedudukannya. Ya, itulah yang dimaksud dengan ancaman Allah, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amalu. Sungguh kami telah wahyukan kepada engkau Muhammad dan kepada orang sebelum engkau dari kalangan para nabi dan rasul. Apa itu? Kalau engkau berbuat syirik, maka amalan Nabi Muhammad loh jemaah yang diancamnya. Amalan bukan amalan kita, bukan sholat, zakat, puasa kita. Amalan kanjeng Nabi, kata Allah, akan hancur, gugur amalan Muhammad, dan engkau benar-benar di akhirat akan menjadi orang yang paling merugi, kata Allah, kalau Muhammad berbuat syirik. Jadi orang Islam berbuat syirik besar, dan dia tidak taubat saat mati, di akhirat nggak ada beda dengan orang-orang penyembah berhala, tidak ada beda dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Na'udzubillah min dzalik. Maka di sini pentingnya umat Islam belajar tauhid. Betul, belajar tauhid. Kenapa kita serius sekali belajar sholat, pembatal-pembatal sholat, pembatal-pembatal wudhu, pembatal-pembatal puasa? Kenapa diperdalam serius sekali, sementara dia tidak pernah serius ngaji pembatal-pembatal Islam, pembatal-pembatal syahadat? Kenapa tidak pernah serius dia mengkhususkan waktunya untuk ngaji tauhid? Bukan nggak boleh, bukan nggak penting pembatal sholat dipelajari, lah. Tapi keliru besar kalau dia hanya serius ngaji di bidang pembatal-pembatal ibadah, namun tidak mempelajari pembatal-pembatal syahadat. Terus, kahali ubadil kuburil yauma, seperti kondisi para penyembah kubur hari ini. Maksud syekh penyembah kubur bukan orang Yahudi jemaah, bukan orang Nasrani, bukan. Kita tidak bicara orang kafir di sini. Kita bicara orang Islam yang mengucap apa? La ilaha illallah. Tapi syekh kenapa disebut penyembah kubur? Karena dia hakikatnya demikian. Dia datang ke kubur wali. Kita enggak mengatakan yang tidak minta kepada ahli kubur. Kita katakan ada orang Islam yang datang ke kubur wali dan minta kepada ashabul kubur. Memang kita katakan tidak setiap orang yang datang ke kuburan wali untuk minta kepada ashabul kubur, tapi sangat rentan untuk jatuh kepada minta kepada ashabul kubur. Namun kita katakan ada yang tidak. Kita katakan yang disebut penyembah kubur, yakni mereka yang orang Islam datang ke kuburan wali atau ke kuburan keramat lalu minta kepada ashabul kubur. Jamaah, rentan sekali, sangat tipis untuk orang selamat dari kesyirikan ketika dia jauh-jauh dari Malang ini datang ke kuburan wali-wali. Sangat tipis untuk dia tidak jatuh kepada kesyirikan. Karena apa? Karena dalam hati dia sudah ada rasa pengagungan kepada kubur tersebut. Dan kalau sudah ada pengagungan kepada kubur atau ahli kubur tersebut, mau tidak mau dia akan bergantung hati kepadanya. Dia mungkin punya penyakit yang lama, seperti anak mungkin ini ginjal, batu ginjal tidak keluar-keluar batunya, coba datang ke situ, barangkali melalui, nah, seperti itu. Atau yang jomblo bertahun-tahun, ya, jomblo akut sudah parah sekali, nah, datang ke kubur wali. Atau rezeki, ya macam-macam, pasti ada ketergantungan. Yang ketergantungan itu tidak boleh kita gantungkan kepada Allah, ya. Maka minimal orang yang datang ke kubur jauh-jauh, kubur wali, kubur keramat, minimal jatuh kepada bid'ah. Dan bid'ah dalam muqaddimahnya kesyirikan. Bid'ah itu baridul kufri. Bid'ah itu adalah muqaddimah, pembuka jalan kekufuran. Bid'ah itu, ya kan? Minimal dia sholat di situ, dia ngaji di situ, untuk supaya mendekatkan kepada Allah dengan wasilah kubur, dengan wasilah kesucian kuburan tersebut. Kalau tidak ada dalam sepanjang sejarah disebutkan dalam dalil ada kuburan suci, kuburan mulia, itu tidak ada. Ya,
hatta kuburan para nabi, lebih-lebih di bawah para nabi, kubur wali dan yang semisal. Taib. Jadi ubadul kubur siapa yang dimaksud di sini? Orang Islam yang meminta-minta kepada ahli kubur maksudnya. Apa ada? Banyak. Banyak. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang tasawuf, orang-orang sufi. Yang kebanyakan ubadul kubur, perhatikan jemaah. Tidak setiap tasawuf orang-orang sufi nyembah kubur. Tapi para penyembah kubur dari kalangan orang Islam pasti orang-orang sufi. Tidak setiap tasawuf ya, orang-orang sufi itu nyembah kubur, tidak. Tapi para penyembah kubur dari kalangan kaum muslimin itu pasti sufi. Pasti lihat, ada nggak di situ? Oh, anti salafi. Nah, mungkin salafi datang ke kuburan. Ya. Pasti sufi. Sufi apa? Tijaniyah, sufi qadariyah, naqsabandiyah, pasti gitu. Terus seperti ubadil kubur al-yaum pada zaman ini, al-yaum hari ini, maksudnya hari ini apa? Ya zaman kita sekarang ini. Yaquluna, yang mereka mengatakan la ilaha illallah, wahum, sementara mereka yad'una, meminta, menyeru, beribadah, berdoa al-mauta, kepada orang mati. Wa yataqarrabuna, dan mendekatkan diri, bertaqarrub ilaihim, kepada mereka. Antum lihat ikhwan, ketika antum lihat sekarang di video-video ya di YouTube banyak datang ke kubur-kubur keramat, mereka apa? Usap-usap kuburan, ya. Mereka hiasi kuburan. Berarti ada unsur pengagungan di situ. Ya. Mereka nangis-nangis di kuburan tersebut. Nah, kan itu bentuk ibadah, mendekatkan diri kepada ahli kubur. Nah, sabi'an yang 7, faedah dari hadis adalah isbatul wajhi, tadi sudah kita sebutkan, penetapan sifat wajah lillahi ta'ala, bagi Allah ta'ala, ma yaliku bijalalihi wa 'azamatihi, ya, ala, atas, yakni sesuai, atas apa yang yaliku, sesuai dengan bijalalihi, kemuliaan Allah, wa 'azamatihi, dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Penetapan sifat wajah itu dalam Quran seperti antum lihat di surah Al-Qasas ya, ayat 88. Ya. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu binasa kecuali wajah Allah. Demikian pula dalam surah Ar-Rahman ayat 27 ya, wa yabqa wajhu rabbika, perhatikan, wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, perhatikan kata dzu, wa yabqa wajhu, dan kekalah wajhu rabbika, wajhu dhammah marfu', wajhu rabbika, lalu disifati dengan dzu, berarti sifat dzul jalali wal ikram ini kepada wajah, bukan kepada Rabb. Berarti maknanya yang memiliki keagungan kemuliaan itu bukan Rabb di situ dalam ayat, tapi wajahnya. Nah sekarang, apa mungkin pahala Allah disifati dengan Dzul Jalali wal Ikram? Kalau kata orang-orang Asy'ariyah, yang dimaksud wajah Allah adalah pahalanya Allah. Apa mungkin pahala Allah, ganjaran itu disifati Dzul Jalali wal Ikram, yang memiliki keagungan kemuliaan? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Maka wajah di sini ya wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menurut ahli sunnah, wajah Allah ya wajah hakiki. Wajah hakiki dia. Wajah ya wajah, sebagaimana maknanya sama dengan kita. Kalau makna Allah punya wajah, kita pun punya wajah. Dari segi makna sama saja, namun tentu berbeda dalam hakikatnya. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu pun. Nah, lanjut di hadis berikutnya jemaah. Hadis Abu Sa'id. Qala al-muallif rahimahullah, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala Musa berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, kata Nabi Musa, alimni syai'an, ajari aku sesuatu,
adkuruka wa ad'uka bihi, yang aku mengingat engkau dan berdoa kepada engkau bihi, dengan sesuatu tersebut. Nah, jadi maksudnya nanti sesuatu yang diajarkan Allah itu dijadikan sebagai wasilah untuk berzikir dan wasilah untuk doa kepada Allah, tawassul. Maka Allah mengatakan, qala, kata Nabi, qul, ya. Jadi qala di sini siapa para jemaah? Allah, ya. Qala, Allah berfirman, qul. Kan yang berkata tadi Nabi Musa kepada Allah, ya kan? Ya Rabbi, gitu. Yang menceritakan ini kan Nabi Muhammad. Maka qala di sini berarti Allah maksudnya berfirman, qul, katakan wahai Musa, ya Musa, katakan ya Musa, wahai Musa, la ilaha illallah. Jadi kamu kalau doa dan zikir kepadaku, ya la ilaha illallah itu sudah, katakan la ilaha illallah. Qala, kata Nabi Musa lagi, ya Rabbi, wahai Rabbku, kullu ibadika yaquluna hada. Wahai Rabbku, kalau la ilaha illallah, semua hamba-hambamu ya mengucapkan ini. Sudah. Dan Nabi Musa bukan berarti meremehkan la ilaha illallah, bukan. Maksudnya kalau ini semua sudah tahu gitu loh. Semua hamba-hambamu mengucapkan ini, bukan berarti meremehkan, tidak. Tapi Musa barangkali ada yang lebih spesial dari apa? Dari la ilaha illallah. Itu sangka Nabi Musa begitu. Barangkali ada yang lebih spesial dari la ilaha illallah. Maka akhirnya Allah menjelaskan, qala ya Musa, Allah berfirman, wahai Musa, lau anna samawati, seandainya langit-langit asaba yang 7, wa amirahunna ghairi, dan seluruh penghuninya ghairi, selain aku. Kenapa disebutkan selain aku? Apakah Allah juga penghuni langit? Al-jawab, Allah di atas langit, di bawahnya Allah ya para malaikat itu, ya kan? Karena Allah kan di atas aras, betul tidak? Allah di atas aras. Yang aras itu dipikul oleh para malaikat, ya berarti di bawah Allah derajatnya itu adalah ya berarti para malaikat. Namun makhluk yang paling tinggi ya aras itu, jemaah. Jadi kalau ditanya apa makhluk Allah yang paling tinggi, jawabannya aras. Apa makhluk yang paling besar, jawabannya aras. Ya. Dari mana tahu aras itu besar bukan malaikat? Karena aras dipikul oleh berapa? Sekarang 4 malaikat, nanti di hari kiamat 8 malaikat yang mikul. Sekarang 4. Sekarang 4, nanti di hari kiamat yauma idzin samaniyah. Nah, berarti aras yang paling agung. Makanya aras disifati oleh Allah dalam Quran dengan 3 sifat. Aras disifati agung, disifati karim mulia, disifati majid. Ya, Dzul-Arsyil Majid. Baik. Mana tadi? Baik, ghairi ya. Terus, wal aradina sab'a fi kiffatin. Dan juga seandainya bumi-bumi yang 7 juga diletakkan dalam kiffah, satu daun timbangan. Jelas ya? Jadi kalau 7 lapis langit dengan seluruh penghuninya, demikian pula 7 lapis bumi, berarti jemaah sekalian, bumi itu sama dengan langit dari segi adadnya. Jadi langit dan bumi sama dari segi apanya? Al-adad, bukan dari segi sifat. Kalau sifatnya beda langit dan bumi, namun dari segi al-adad sama. Ada apa? Jumlah lapisannya atau jumlah bilangannya. Langit 7 lapis, bumi pun 7 lapis. Ya, dan itu Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an juga. Baik. Di daun timbangan. Lalu wala ilaha illallah, dan kalimat la ilallah juga fi kifatin, dalam satu daun timbangan. Yani ditimbang mana yang berat gitu jemaah. Ya. Berarti menunjukkan timbangan Allah lebih luas lagi dari apa? Timbangan Allah lebih luas lagi dari langit dan bumi. Wong langit bumi yang 7 semuanya beserta penghuninya diletakkan dalam satu kifah, berarti kifah Allah lebih besar lagi.
timbangan Allah itu. Makanya disebutkan mizan itu, timbangan itu adalah la ya'lamu qadrahu illallah. Tidak ada yang tahu berapa ukurannya kecuali hanya Allah. Timbangan itu. Terus, apa yang terjadi kalau ditimbang antara la ilallah dengan 7 lapis langit bumi dan penghuninya? Al-jawab, malat bihinna la ilaha illallah. Ya. Malat bihinna la ilaha illallah. Yani lebih berat. Malat di sini ay rojahat. Lebih berat la ilaha illallah. Kalau lebih berat ke bawah apa ke atas? La ilaha illallahnya ke bawah. Jadi jangan malat lebih berat berarti ke atas. Loh kalau ke atas enteng berarti. Ya, berarti la ilallahnya ke bawah, apanya? Langit bumi ke atas. Malat di sini maksudnya. Jadi terjemahkan malat itu lebih berat la ilaha illallah. Taib. Rahib Ibn Hibban wal Hakim sahhahu. Diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan Imam Al-Hakim dan mensahihkannya. Taib, kita ambil faedah sebelum kita baca penjelasan dari Asy-Syaikh. Taib. Faedah pertama ya, kita ambil dulu faedah ya jemaah ya. Dari hadis yang mulia ini menunjukkan sangat butuhnya kita sebagai manusia, bahkan para nabi dan rasul, terhadap hidayah Allah. Ya. Buktinya Nabi Musa saja gitu loh. Nabi Musa saja sampai mengatakan Rabbi alimni syai'an. Iya kan? Apalagi kita tentunya jemaah. Makanya doa Nabi dalam Quran di surat Thaha ayat 114 Allah abadikan itu. Apa doanya Nabi Muhammad? Rabbi zidni ilman. Berarti minta tambahan ilmu itu sangat mulia. Karena tidak mungkin diminta oleh Nabi Muhammad kecuali sesuatu yang mulia. Apa itu tambahan ilmu? Jangan merasa cukup dengan ilmu. Alhamdulillah saya sudah tamat kitab ini, sudah baca kitab itulah. Jangan merasa cukup dengan ilmu. Kita dalam masalah ilmu harus serakah. Jadi serakah itu boleh dalam ilmu, serakah. Namun serakah dalam harta haram. Ya. Serakah dalam ilmu justru terpuji. Harus kemaruk, apa nih bahasanya? Dalam ilmu. Tamak. Nah, harus tamak dalam ilmu. Rabbi zidni ilman. Maka tidak pernah ada minta tambahan Nabi Muhammad dalam Quran, doa kepada Allah kecuali tambahan ilmu. Enggak ada Nabi Muhammad minta tambahan macam-macam. Tambahan ilmu. Kemudian dari hadis tadi ikhwan, itu ada beda antara zikir dan Nabi Musa tadi loh. Ada beda apa? Adkuruka wa ad'uka. Betul. Itu waw atof, pembeda itu waw atof itu. Jadi ada waw atof yang menunjukkan kepada dan gitu ya. Itu ada menunjukkan perbedaan berarti. Berarti beda antara zikir dan doa. Perbedaannya di sini jemaah. Perbedaannya di sini. Kalau zikir lebih umum dari doa. Doa masuk kepadanya zikir, tapi zikir belum tentu doa. Ya. Zikir belum tentu doa. Zikir belum tentu doa, tapi kalau doa masuk sudah dalamnya zikir. Makanya dalam doa istiftah secara global doa istiftah itu loh dalam salat ya, itu terbagi 3 jemaah. Ada yang cuman doa saja seperti Allahumma ba'id baini. Ada yang cuman zikir saja seperti subhanakallahumma bihamdika. Apa lanjutannya? Subhanallahumma bihamdika wa tabarakas wa ta'ala jad wa la ilaha ghairuka. Enggak ada doa di situ. Itu hanya zikir memuji Allah saja. Dan ada yang penggabungan yang ketiga antara zikir dan doa seperti wajhatu wajhal ladzi fatara samawati ila akhirih. Jadi beda antara zikir dan
doa. Karena di situ ada al-ataf. Wal ataf yaqtadi al-mughayyarah. Wawu ataf itu menunjukkan adanya perbedaan. Namun terkadang zikir disebut doa, doa disebut zikir terkadang. Tapi kalau mau disebut beda, bedanya itu tadi. Jadi kalau doa belum tentu zikir, kalau zikir sudah mencakup doa. Buktinya apa? Nabi Muhammad bersabda, antum catat dalilnya. Masalah zikir dan doa perbedaannya. Namun terkadang zikir disebut doa, doa disebut zikir. Apa dalilnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Saya ulangi dalilnya. Afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Apa terjemahannya? La ilaha illallah dan doa yang paling utama. Nah, alhamdulillah zikir apa doa? Zikir kan? Tapi Nabi sebut juga doa. Ya. Baik. Taib, Nabi Musa seolah minta ingin dia spesial ya, betul tidak? Karena kan kalau la ilaha illallah katanya apa? Kalau la ilaha illallah apa? Sudah banyak diucapkan oleh hamba-hambamu ya Allah. Tapi Nabi Musa ingin yang apa? Yang spesial. Nah ini bukan Nabi Musa, bukan berarti Nabi Musa itu iri, ingin yang paling apa? Spesial, tidak. Tapi maksud ini dalam bentuk berlomba jemaah. Dalam bentuk ini tanafus atau dalam bentuk ini disebut musabaqah artinya. Ya. Sebab Allah mengatakan dalam banyak ayat ya, untuk kita ini berlomba dalam ketaatan kan ya. Jadi Nabi Musa begitu tuh sikap seperti itu adalah bentuk sikap apa itu? At-tanafus. Ya, yakni berlomba. Allah mengatakan wasabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannat ya wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi berlombalah kalian. Jadi kita dalam beramal ibadah jamaah memang dalam keadaan sedang berlomba kita ini. Nah, kalau orang lain bisa sholat berjamaah di masjid, kita pun harus bisa. Kalau orang lain bisa ngaji, kita harus bisa. Lomba dalam ibadah itu. Itulah Nabi Musa. Jangan dianggap Nabi Musa ini dia hasad gitu, ya kan? Dia nggak mau yang lain dapat, dia hasad, dia pengen sendiri, enggak. Tapi ini min babit tanafus wa tasabuq, ya, bentuk berlomba. Baik, kita baca apa yang dijelaskan oleh Syekh Fauzan di sini. Abu Sa'id Al-Khudri huwa Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id, ya, Abu Sa'id ini kunyah. Ya. Al-Khudri namanya aslinya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khazraji dari suku Khazraj. Dua suku besar lah di Madinah saat itu. Itu suku Aus dan suku Khazraj yang suka perang. Ratusan tahun mereka perang, tidak henti-henti. Perang saudara. Lalu berhenti perang ketika Rasul datang, dipersaudarakan di dalam Islam. Ya. Maka berjamaah persaudaraan iman itu lebih kuat dari persaudaraan suku, persaudaraan bangsa, bahkan lebih kuat dari persaudaraan nasab, darah. Orang adik kakak ketika beda agama sudah putus itu. Sudah putus persaudaraannya, kedekatannya walaupun dengan orang lain apabila ada iman, maka dia lebih dekat selama ada iman. Ya, makanya dalam Islam juga ada beberapa hak yang putus itu. Tidak dapat waris ya, apabila beda agama. Baik. Al-Ansari Al-Khudri nisbatan ila Bani Khudrah. Disebut Al-Khudri karena nisbat kepada Bani Khudrah.
yang ada di kota Madinah. Sahabiyun jalil, beliau seorang sahabat yang mulia. Wa ibnu sahabiyyin, dan juga beliau putra juga seorang sahabat. Berarti Malik bin Sinan juga seorang sahabat, kan bapaknya ya. Dianya siapa namanya? Sa'ad, bapaknya Malik. Berarti Malik juga seorang sahabat. Jadi dia sahabat, putra seorang juga sahabat. Abu Sa'id ini. Rawanin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadits katsirah. Beliau banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal dunia sanata pada tahun 74 berarti ya. Jadi antum baca 4 dulu ya kalau bahasa Arab. Sanata 40 wa 70. Berarti berapa? 7? 4 bukan 47. Atau 470, berapa 470? Tapi 74. Baik. Musa. Siapa Musa? Huwa Musa ibnu Imran. Musa bin Imran. Musa putra Imran. Rasulullah ila Bani Israel wa kalimur Rahman. Beliau seorang Rasul Allah kepada Bani Israel. Ya, jadi Nabi Musa diutus oleh Allah khusus kepada Bani Israel, anak keturunan Israel saja. Israel Nabi Yakub, ya, anak keturunan Yakub saja. Tidak untuk seluruh manusia. Dan seluruh Nabi Rasul memang diutus untuk kaumnya saja. Ya, kecuali Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Nah, beliau diberi gelar Kalimur Rahman, orang yang diajak bicara langsung oleh Ar-Rahman. Jadi Nabi Musa itu betul-betul mendengar suaranya Allah. Terbayang kan? Jadi Allah itu kalau berfirman ada sautun, ada suara, wa hurufun, ada huruf-hurufnya, wa kalimatun, ada kalimat kata-katanya. Ya antum mungkin penasaran, ya jelas. Kita juga rindu ingin mendengar suara Allah. Kita juga insya Allah mendengar, namun nanti di hari kiamat. Tapi Nabi Musa di dunia sudah mendengar. Ya. Seandainya kita bisa bertanya kepada Nabi Musa bagaimana, mungkin bertanya. Ya. Nah, jadi yang dimaksud Nabi Musa diajak bicara itu bicara langsung, Nabi Musa mendengar langsung, ya, Man. Sehingga ketika Nabi Musa mendengar langsung, dia penasaran ingin melihat bagaimana wujudnya Allah. Namun itu mustahil di dunia. Bisa nanti di akhirat melihat Allah, tapi di dunia mustahil. Tapi suaranya bisa terdengar di dunia. Ya. Maka disebut Kalimur Rahman. Mana dalilnya dalam Quran? Wa kallamallahu Musa takliman. Wa kallamallahu Musa takliman. Dan Allah mengajak bicara Nabi Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Kemudian adzkuruka. Ya. Apa maksud adzkuruka? Aku mengingat engkau, yani usni alaika wa ahmaduka bih. Yani uthni menyanjung engkau, wa ahmaduka dan memuji engkau. Jadi berzikir itu ya secara umum maknanya itu memuji Allah. Maka lafaz subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu ya hakikatnya pujian semua kepada Allah. Nah, wa ad'uka bihi, dan aku berdoa kepada engkau dengannya, yani atawassalu bihi ilaika idza da'autuka. Maksudnya aku bertawasul dengan lafaz-lafaz tersebut kepada engkau ya Allah apabila aku berdoa kepadamu. Doa yang ma'ruf kalau doa. Dan doa yang dimaksud di sini doa masalah. Ada doa itu ada dua macam. Ada doa ibadah, ada doa masalah. Doa masalah ini doa permohonan, permintaan. Yang dimaksud di sini doa apa jemaah? Karena dia lafaz-lafaz untuk tawasul, maka maksudnya doa masalatun atau doa masalah, doa permintaan. Terus yaquluna hadza ay hadhil kalimah. Maksudnya semua hamba-hamba mengucapkan ini, yani mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini. Lalu ada lagi lafaz apa? Wa amirahunna ghairi. Amirahun artinya ya man fihinna minal ummari ghairallah. Ini siapapun yang ada di dalam langit dari penghuni-penghuni langit, gairallah, selain Allah. Bukan berarti Allah di dalam langit.
karena Allah itu di atas langit, walaupun nanti ada malaikat yang mungkin dinaungi oleh langit, malaikat-malaikat dinaungi oleh langit ya. Tapi maksudnya bukan berarti Allah di dalam langit, karena mustahil Allah dinaungi oleh makhluk. Tapi maksudnya karena Allah ada di atas langit, maka dianggaplah Allah itu bersama mereka. Yani dianggap Allah itu bersama makhluk-makhluk yang mulia dari kalangan para malaikat, itu di atas. Jelas ya, karena memang makhluk yang dekat ya mereka jemaah. Siapa sekarang makhluk yang dekat dengan Allah? Bukan kita manusia. Yang dekat dengan Allah adalah para malaikat. Maka disebut al-malaika al-muqarrabun, malaikat yang dekat dengan Allah. Sebagaimana malaikat memikul arasy Allah kan berarti dekat sekali jaraknya dengan Allah. Ini kalau ditanya siapa makhluk yang jaraknya sekarang dekat dengan Allah, hanya para malaikat saja. Kita di bumi jauh kita dengan Allah. Masalah jarak ya, kita jauh dengan Allah. Taib, fi kiffatin ay law wudi'at hadhil makhluqat fi kiffatin. Di dalam satu daun timbangan, maksudnya yani kalau diletakkan makhluk-makhluk tadi fi kiffatin, dalam satu daun timbangan, min kifatai al-mizan, maksudnya dalam di antara dua daun timbangan, karena timbangan itu memiliki dua kiffah. Jadi timbangan di akhirat itu jemaah, timbangan yang memiliki lisan begini, kayak untuk nimbang ini loh jemaah, sebelah apa emas ya, seperti itu. Jadi bukan modelnya di akhirat itu bukan modelnya timbangan kayak apa digital, bukan digital begitu, dua daun timbangan untuk menunjukkan keadilannya nanti. Jadi jelas ditimbang. Maka nanti ada hamba yang amal soleh dengan amal buruknya itu seimbang begini, rata, tengah-tengah, seimbang. Itulah yang disebut dengan ashabul a'raf. Mereka-mereka yang amal baik dan amal buruknya seimbang. Itu mereka nanti kemana jemaah? Ashabul a'raf. Mereka tidak di neraka, tidak di surga sementara. Maka mereka kalau melihat penduduk surga, mereka senang tertawa. Melihat penduduk neraka, mereka menangis. Mereka ada di sebuah a'raf, di sebuah benteng a'raf, pembatas antara surga dan neraka, ada di situ mereka. Namun ujung-ujungnya mereka kemana? Mereka mendapatkan syafaat. Nanti mereka pun masuk surga. Ya. Jadi kesimpulannya ashabul a'raf kemana nanti ujungnya? Surga. Nah minimal, berarti jangan antum doa lah, anak yang penting Pak Po wis anang enggak masalah wis 50-50, jangan. Ya. Walaupun nanti ujung-ujungnya ke surga. Terus mana tadi? Wa wudi'at hadhil kalimah fil kiffatil ukhra. Lalu diletakkan kalimat la ilaha illallah di daun timbangan yang satunya. Jadi kalau ada kata-kata fi al-kiffatil ukhra, ukhra itu artinya yang lainnya, yang satunya, ini menunjukkan memang maknanya cuma dua jemaah. Ya. Maka pendapat yang kuat ya, tiupan sangkakala dari kiamat memang dua kali, karena menggunakan lafaz ukhra. Berarti tiupan yang kedua, berarti tiupan memang cuma dua kali. Walaupun ada ulama yang merinci tiga, namun yang benar tiupan sangkakala dua kali. Yang merinci tiga itu kan tiupan pertama, tiupan digoncangkannya langit bumi, tiupan kedua, tiupan kematian, tiupan ketiga dibangkitkan. Nah yang benar tiupan dua kali. Tiupan pertama itu digoncangkan dan manusia mati, cukup satu kali tiupan. Lalu nanti tiupan keduanya tiupan dibangkitkan, karena menggunakan lafaz ukhra. Kalau ukhra itu menunjukkan memang cuma dua, seperti mizan, dua kiffah, yang satu disebut ukhra, berarti menunjukkan dua kiffah, dua daun timbangan. Kemudian malat bihinna ay rajahat alaihinna. Malat bihinna yani maksudnya lebih berat alaihinna, di atas kalimat la ilaha illallah tersebut. Baik ya. Kita masih belum ngeh dengan apa jemaah? Apa kaitan hadis dengan bab ya?
Apa kaitan hadis dengan bab? Baik, kaitannya jelas di situ. Baik, antum catat dulu apa segi kaitan hadis ini dengan bab. Ya. Kaitannya adalah di antara keutamaan tauhid bahwasanya lebih berat daripada langit bumi dan seluruh isinya selain Allah. Lalu afdalu dzikri, sebaik-baik zikir. Jadi tidak ada zikir yang lebih afdal daripada la ilaha illallah. Mungkin antum dulu yang suka tahlilan itu kan suka disebut-sebut itu. Fa'alam anna afdal zikir la ilaha illallah. Sebelumnya kan dibaca hadis itu. Betul, masalah hadisnya sahih, tapi caranya. Makanya ikhwan, antum ingat sebuah kaidah bahwa disyariatkannya pada asal ibadah belum tentu atau tidak mengharuskan disyariatkan pula pada cabang ibadah atau pada sifat ibadah. Artinya la ilaha illallah disyariatkan kan, dzikir la ilaha disyariatkan, ya kan? Dengan dalil tadi. Namun tidak mengharuskan cara-caranya, bilangan jumlahnya itu disyariatkan pula. Biasanya ahli bid'ah berdalil dengan dalil asal untuk melegalkan tata cara yang tidak ada asalnya. Ketika mereka membuat solat-solat yang bid'ah, mereka dalilnya dengan apa? Waqimus shalah, dirikan solat. Loh, solat rukun Islam kok dilarang? Itu mereka. Ketika kita tegur, perhatikan jemaah, kita tegur cara-cara sholawat yang bid'ah, mereka malah berdalil dengan dalil umum, dalil asal, dalil pokok, yaitu innallaha wa malaikatahu wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Loh, sholawat kok dilarang? Padahal yang antum larang sholawatnya bukan? Bukan. Yang antum larang bukan sholatnya, bukan sholawatnya, tapi tata caranya, bilangan jumlah dan lafad-lafadnya yang antum larang. Karena butuh kepada dalil lagi yang khusus. Maka disitulah kaidahnya, ya. Asal disyariatkan sebuah ibadah tidak mengharuskan disyariatkan pula pada sifatnya atau cabangnya. Dan ahli bidah biasa begitu. Seperti Maulid Nabi, apa dalilnya? Dalilnya cinta Nabi. Lu cinta Nabi itu semua orang itu dalil, ya kita berita cinta Nabi. Cara lu mencintai Nabi dengan merayakan ini, lu mana? Sifat, cara. Atau dalilnya apa? Maulid Nabi dalilnya apa? Pengajian, karena ada pengajian kan? Atau dalilnya apa? Baca sejarah Nabi. Loh, baca sejarah Nabi, iya itu diperintahkan. Namun setiap tanggal sekian, mana dalilnya? Setiap apa? Dalam rangka kelahiran Nabi dan semisalnya. Baik. Terus al-mana al-ijmali lil hadis. Anna Musa alaihi assalatu wassalam, bahwasanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam talaba min rabbih, meminta, talaba min rabbih, kepada Rabbnya azza wa jalla, an yu'allimahu, untuk mengajarkannya zikran, sebuah zikir yang yusni alaihi bihi, yang dengan zikir tersebut dia memuji kepada Allah. Ingin yang spesial, ya. Wa tawassalu ilaihi bihi, dan bertawassul kepada Allah dengan zikir tersebut. Berarti menunjukkan berjamaah kalau kita doa ada zikir-zikir yang bisa dijadikan tawassul. Seperti diantaranya apa? Seperti lafaz kalimat tauhid atau lafaz asmaullahil a'zam. Misalnya lafaz Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'as samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Nah ini, kalau antum doa kepada Allah dengan diawali lafaz tawassul tadi, itu kata Nabi, laqad Allah bismil azam alladzi idza du'a bihi ajab wa alladzi su'ila bihi a'ta. Dia sungguh telah berdoa kepada Allah dengan mohon kepada Allah dengan menyebut nama Allah yang agung, yang kalau dia minta Allah akan beri, yang kalau dia doa Allah akan ijabah. Jadi ada adab-adab doa bertawassul dengan zikir-zikir yang diajarkan.
Taib. Fa arsyadahu Allahu, maka Allah pun mengajarkan. Allah mengajarkan, Allah memberitahukan gitu boleh. Arsyada itu Allah memberi petunjuk boleh. An yaqul, untuk membaca la ilaha illallah. Membaca la ilaha illallah. Taib. Fa adraka Musa anna hadhil kalimah katsirun. Maka Musa pun adraka. Apa adraka? Adraka itu artinya tahu, atau adraka artinya mendapati, boleh. Karena kan orang tahu tuh orang mendapati ilmu gitu kan. Jadi adraka, lalu Nabi Musa mengetahui atau Nabi Musa mendapatkan bahwa kalimat ini kalimat apa? La ilaha illallah itu katsirun, banyak sekali dzikruha, penyebutannya disebutnya ala alsinatil khalq, oleh lisan-lisan makhluk. Ini sudah enggak aneh gitu. Ya, wa huwa innama yuridu, dan sementara Nabi Musa hanya menginginkan an yakhussahu, untuk dikhususkannya, bidzikrin, dengan satu zikir. Artinya Nabi Musa ingin zikir yang spesial. Ya. Yang yamtazu bihi an ghairih, yang dia bisa berbeda dari yang lainnya. Nah ini, bukan Nabi Musa kemaruk sombong atau Nabi Musa ingin beda dari yang lain, bukan. Ini dalam rangka Nabi Musa ingin yang paling pertama untuk mencapai derajat gitu di sisi Allah, itu maksudnya. Dan itu boleh. Dan kita memang dianjurkan untuk berlomba. Maka sangat tercela dalam agama yang harusnya berlomba malah dikasihkan. Ibarat sudah mau sampai di finish, lalu nanti monggo ayo ke depan biar lo kamu enggak apa-apa, aku enggak finish kok ayah. Kayak gitu tuh tercela. Maka tercela disebutkan dalam kaidah al-isaru fil qurabi madmum. Al-isaru fil qurabi madmum. Antum catat. Al-isaru artinya mendahulukan orang lain. Al-isar itu mendahulukan orang lain. Al-isaru fil qurab, dalam ketaatan, dalam ibadah, dalam agama, qurab, madmum, tercela. Wa fi ghairiha, adapun selain dalam urusan agama mendahulukan orang lain, mamduhun, terpuji. Mendahulukan orang lain dalam urusan dunia, ya, misalnya dalam urusan apa saja, mendahulukan orang lain, apalagi orang yang sepuh usianya, ya, wanita. Misalnya kalau antum di bis-bis umum ada wanita berdiri, antum duduk, bangkit antum, dahulukan orang lain karena dia wanita. Atau ada emak-emak, ibu-ibu, atau ada orang tua, mendahulukan. Itu sikap terpuji demikian. Tapi dalam urusan agama tercela sekali. Jangan. Ada di depan sop kosong, antum, enggak, saya belakang saya monggo sampai. Loh, itu malaikat doakan itu sop depan itu. Ya. Baik. Mana tadi? Baik. Fabayanallahu lahu. Lalu Allah menjelaskan kepada Nabi Musa, "'idhama fadli hadza dzikri." Keagungan keutamaan zikir ini, alladzi arsyadahu ilaih, yang Allah ajarkan kepada dia, wa annahu, bahwasanya la syai'a, tidak ada sesuatu pun, yu'addilhu, yang bisa menandinginya, fil fadli, dalam keutamaan. Jadi enggak ada jemaah zikir apa saja kalah dengan la ilaha illallah. Apalagi yang antum gabungkan itu dengan zikir yang lainnya, itu apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, itu subhanallah. Baik ya. Lalu apa munasabah al-hadis lil bab? Kaitan hadis dengan bab, anna fihi, bahwasanya di dalam hadis bayana fadli kalimatit tauhid, penjelasan keutamaan kalimat tauhid, wa nau, bahwasanya kalimat tauhid la syai'a, tidak ada suatu pun, yu'addiluha, yang bisa menandinginya, fil fadilah, dalam keutamaan. Fil fadilah, dalam keutamaan. Baik. Kita selesaikan sedikit akan ya yang hadis ini. Nanti kita masuk ke Walid Tirmidzi, hadis Anas. Dan ini hadis terakhir ya. Hadis Anas ini nanti besok hadis yang kelima. Ya.
Mu'allif membawakan berapa dalil di sini? 5 kan? 1 ayat Al-Quran surah Al-An'am, ya. Yang kedua hadis Ubadah bin As-Samit yang sudah kita baca. Kemudian yang ketiga hadis kita ini. Yang keempat juga hadis yang kita hari ini. Jadi kita baca 2 hadis hari ini, ya. Dan yang kelima nanti hadis Anas. Baik. Tapi kita selesaikan. Ma yustafadu minal hadis. Awalan, idhamu fadli la ilaha illallah. Keagungan keutamaan la ilaha illallah. 5. Perhatian ikhwan, banyak yang baru belajar itu salah baca 5 nih, susah. Bedakan dengan lamma. Ya kan, kalau gundul enggak ada harokatnya, 5 lamma bisa dibaca begitu. 5. Jadi kalau lamma itu mimnya pakai tasydid, lamma. Kalau yang enggak ada 5. Ya. Dan artinya kalau lamma itu manakala, kalau 5 karena artinya. 5 itu karena. Jadi di sini apa artinya? Karena, bukan lamma. Kalau lamma manakala. Taib, idhamu fadli la ilaha illallah. 5, karena tatadammanuhu, kandungannya minat tauhid wal ikhlas. Kandungannya berupa tauhid dan keikhlasan, pemurnian ibadah hanya kepada Allah. Jadi kenapa dia mulia? Karena kandungannya berupa tauhid. Sanian fadlu Musa, keutamaan Nabi Musa alaihissalam. Lalu wahirsuhu ay Musa ala taqarrub ila Allah, dan semangatnya Nabi Musa dalam taqarrub kepada Allah. Ya kan? Beliau ingin yang terdepan. Nah, itu harus kita tiru. Baik. Karena Allah banyak dalam ayat mengatakan wasabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dalam ayat yang lain sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis sama'i wal ard. Jadi ada sabiqu, ada wasari'u. Demikian pula dalam ayat ada lagi apa? Falyatanaffasil mutanafisun. Nah. Terus yang ke berapa? 3, salisan annal ibadata la takunu, bahwasanya ibadah tidak terjadi illa bima syara'ahu Allah. Tidak dianggap ibadah kecuali dengan yang disyaratkan oleh Allah. Dari mana kita tahu ini tadi? Dari hadis Musa. Nabi Musa tanya Allah, enggak sembarangan dia buat-buat syariat. Nabi Musa tanya. Nabi Musa tidak ujug-ujug buat bagaimana tawasul kepada Allah, tidak. Ya. Itu yang menunjukkan berarti annal ibadah la takunu illa bima syara'ahu Allahu wa laysa lil insan, dan tidak ada hak bagi manusia an yabtadi'a untuk mengada-ada fiha di dalam syariat, di dalam ibadah, min indi nafsi, dari apa? Dari sisi dirinya atau dari dirinya. Ini yang dimaksud dengan ibadah dengan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu bukan nafsu amarah, bukan. Hawa nafsu itu ibadah sesuai seleranya. Menurut dia baik, ya baik, itu hawa nafsu namanya. Min indi nafsi, ini hawa nafsu maksudnya. Li'anna Musa, ini dia. Jadi Syekh Fauzan bagusnya di sini menyebutkan faedah lalu dalil faedah. Di sini apa dalilnya? Li'anna Musa, karena Nabi Musa talaba min rabbih, meminta kepada Rabbnya an yu'allimahu ma yadhkuruhu bih, untuk mengajarkannya apa yang dia akan berzikir dengannya. Jadi tidak Nabi Musa sembarangan membuat syariat. Oh, Nabi saya nggak ada hak jamaah, apalagi kita. Kok bisa orang mengatakan enggak apa-apa wis, gak ono dalil sing penting apik, ngene iki aja penting niate. Lho niate nih ngeloni jandane, niate kedinginan jandane apa ibadah ngene. Nek niate apik kan ngeloni janda, kasihan kedinginan. Lalu niatnya kan baik, atau nyolong demi nafkah anak istri, niat baik. Jadi niat baik saja tidak cukup. Maka ahli bid'ah kalau untuk urusan ikhlas mungkin dia paling ikhlas. Tapi kadang salahnya di mana? Tidak itibanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi masalah ikhlas karena Allahnya, iya, mungkin mereka. Maka kaidah yang penting niatnya adalah kaidah yang batil, yang penting niatnya. Jadi dirubah, niat baik saja tidak cukup.
Itu kaidah yang benar. Terus rabi'an anna mashtaddatil hajatu wad-daruratu ilaihi ya kana aktsara wujudan. Bahwasanya perhatikan berjamaah, semua yang sangat butuh, sangat dibutuhkan, sangat dihajatkan ya, wad-daruratu ilaihi, dan sangat dibutuhkan kepadanya, itu biasanya aktsara wujudan. Itu lebih gampang didapatkan. Seperti garam misalnya jemaah. Garam itu kan yang paling hajat ya. Cobalah antum masak sehebat apapun koki, kecuali yang memang sudah kena darah tinggi mungkin. Sehebat apapun koki atau chef, kalau nggak ada garam, tidak mungkin, mati dia kalau nggak ada garam. Garam itu sangat dibutuhkan. Maka garam didapatkan di mana-mana, mudah gitu loh jemaah. Tidak ada warung kecil pasti garam ada. Ya. Nah, itu sebuah kaidah. Jadi sesuatu yang sangat dibutuhkan pasti Allah sediakan banyak, mudah itu. Itu kaidahnya. Maka demikian pula la ilaha illallah. Fa inna la ilaha illallah lama kana al-alam muttarrun ilaiha kana al-aktsara kanat aktsarul adhkari wujudan wa isarha husulan. Subhanallah ya. Maka la ilaha illallah pun manakala makhluk semuanya butuh kepada la ilaha illallah, maka semua makhluk pun banyak berzikir dengan la ilaha illallah, maka Allah mudahkan pula untuk mendapatkan la ilaha illallah. Cukup tidak berbuat syirik dia. Ibadah hanya kepada Allah, gampang tidak? Ya Allah jamaah, tidak harus beli. Cukup dia ibadah hanya kepada Allah, tidak berbuat syirik. Jangan datangi kuburan-kuburan wali, sudah dia. Gampang untuk bertauhid, itu gampang. Karena dia sangat hajat bagi manusia, maka Allah gampangkan. Itu kan kaidah itu sudah. Maka hati-hati yang keempat ini. Anna mashtaddatil hajatu wad-daruratu ilaihi kana aktsar wujudan. Ini kaidahnya. Bahwa setiap yang sangat-sangat diperlukan dan dihajatkan pada makhluk, maka pasti lebih banyak didapatkan, lebih mudah didapatkan. Tidak mungkin sesuatu yang sangat dibutuhkan lalu sulit. Akan sengsara manusia hidupnya. Tapi dimudahkan, termasuk la ilaha illallah. La ilaha illallah dimudahkan. Ya. Terus yang kelima, khamisan. Anallaha fawqas samawat. Perhatikan, jangan sampai salah paham. Allah itu di atas langit. Liqaulihi, berdasarkan firman Allah dalam hadis kita ini. Wa amirahunna ghairi, dan penghuninya. Ya, Allah kan di atas langit, misalnya malaikat di dalam langit. Oke, malaikat dinaungi langit misalnya. Allah pun disebut begitu karena Allahnya juga di atasnya gitu jemaah. Jadi di atas langit itu masih macam-macam. Ada kursi. Lalu di atas kursi ada lagi aras. Di atas aras wa kana arshuhu 'alal ma'. Ya. Nah, antara aras itu ada di atas air. Itu masih ada air, dan jarak air ke aras juga jauh. Air, dan air maksudnya bukan air laut seperti kita ini, tapi air yang Allah ciptakan yang ada di bawah aras, yang aras di atas air tersebut. Di atas. Nah, makanya Allah juga disebut penduduk langit maksudnya. Jadi bukan berarti Allahnya di dalam langit, dinaungi langit seperti para malaikat, bukan. Allah di atas langit. Itulah. Allah adanya itu di atas. Ya, bukan berarti Allah dinaungi langit, bukan. Terus yang keberapa? Keenam. Sadisan annahu la budda fi dzikri bihadhil kalimah. Ya, bahwasanya mengharuskan, la budda itu apa? La budda itu harus ya. La budda itu tidak mau tidak, artinya harus. Di dalam zikir dengan kalimat ini adalah dengan minat talaffuz biha kulliha, dengan melafadzkan semuanya. Tidak boleh la ilaha, tidak boleh ilallah, tapi harus la ilaha illallah. Dan jangan takut ketika mentalkin orang sekarat atau mau sekarat, jangan takut. Sebagian kaum muslimin takut, nggak maulah katanya mentalkin. Kenapa? Nanti takut pas kalimat la ilaha langsung mati, berarti dia malah murtad katanya. Betul?
Murtad, dia mengatakan la ilaha, tidak ada ilah. Kalau orang dengan sengaja nggak boleh. Nggak boleh dia zikir la ilaha, la ilaha, la ilaha, nggak boleh. Atau ilallah, 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 ilallah. Atau Allah, 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 Allah. Canggih lagi, hu, hu. Kamasalil qalb, seperti anjing yang menggonggong. Hu. Jadi tidak boleh la ilaha, nggak boleh ilallah, nggak boleh Allah, 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 nggak boleh hu. Harus la ilaha illallah. Kecuali kalau sakaratul maut dia mengucap la ilaha, mati, berarti oleh Allah dianggap sempurna. Kenapa? Karena dia putus amal karena sebab uzur. Orang sedang sholat jemaah. Orang sedang sholat. Jelas? Lalu di tengah-tengah sholat mati. Itu sholatnya Allah anggap sempurna, sudah salam. Kenapa? Karena dia memutuskannya karena uzur. Orang haji umroh jemaah, kalau ada orang sedang umroh lalu dia putuskan, itu harus diqadha itu. Tapi orang sedang umroh itu mati, maka umrohnya dianggap sempurna oleh Allah. Sehingga Nabi ketika ada orang meninggal saat umroh, saat ihram, kata Nabi, kafani dengan apa? Dengan kain kafannya. Karena fa innahu yub'atsu yaumal qiyamah mulabbiyan, karena dia akan dibangkitkan dari kiamat dalam keadaan bertalbiyah kepada Allah. Jadi orang yang nanti di hari kiamat dibangkitkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik itu berarti yang mati sedang apa? Ketahuan sedang umrah. Labbaik. Jadi macam-macam cuma bangkit dari kubur itu macam-macam, tergantung bagaimana matinya. Ada yang mati kayak kesurupan, nah itu pemakan riba. Nauzubillah min dzalik. Gini. Orang kesurupan gimana? Ya kayak gitu, pemakan riba. Nauzubillah. Ya. Ada yang ngaji, ada macam-macam tergantung amal saat dia meninggal. Dan manusia mati tergantung kebiasaannya. Artis mati gimana? Ya paling kalau tidak sedang syuting, pulang syuting. Ya, artis mati ya kalau tidak pulang syuting, atau sedang syuting mati. Orang yang biasa ke masjid tiap harinya, berarti kalau tidak pulang ke masjid mau berangkat ke masjid. Yang biasa baca Quran, berarti setelah baca Quran dia mati. Yang biasa ngaji talabul ilmi, berarti pulang ngaji, berangkat ngaji, mati. Jadi biasakan hal-hal baik jamaah, walaupun sepele, ringan. Tapi saya ikut kurun teh waktu ini. Lanjut no. Wala yaktasiru ala lafzil jalalati Allah, dan tidak boleh hanya membatasi pada lafaz jalalah Allah. Lafaz jalalah itu lafaz yang mulia, itu Allah. Itu zikir orang tasawuf ya. Artinya kalau antum zikir masih la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar, itu zikir masih syariat, masih orang awam. Kalau sudah level tinggi itu lain lagi. Dikirnya Allah, 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 dan itu juga masih kurang. Yang lebih mencapai ma'rifat itu langsung cukup domirnya. Hu. Nah, hu begitu. Ini kama yaf'aluhu ba'dul juhal, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang bodoh dari kalangan tasawuf. Antum tambahkan boleh itu. Karena juhal ini dimaksud orang-orang sufi tasawuf contohnya. Dan yang dikir begitu tidak ada kecuali orang-orang tasawuf. Yang biasa sholatnya di Mekah dulu, Jumatan di Mekah. Mana ke Mekah? Lihat di Mekah. Lalu saya kira Mekah jam 8. Di sini waktu sholat Jumat di Mekah jam 8, jam beda 4 jam. Sholat Jumat apa nang kono saya. Nah itu biasanya dikirnya kayak gitu. Jadi antum ini masih subhanallah alhamdulillah, ini masih awam syariat. Dan itu dikirnya siapa? Dikirnya Nabi Muhammad itu. Jadi Nabi Muhammad yang sholat sampai bengkak itu kalau menurut tasawuf itu masih awam. Nabi Muhammad itu masih syariat, masih awam berarti. Beliau sholat malam sampai bengkak. Kata Aisyah, ya Rasulullah, qad ghafara laka ma taqaddama min ta'akhir. Ya Rasulullah, dosamu yang lalu yang akan datang diampuni oleh Allah. Kenapa engkau sholat sampai gitu ya Rasulullah? Lalu apa kata Nabi? Afala kunu 'abdan syakura? Apa engkau enggak suka ya Aisyah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Nabi Muhammad lu syukurnya dengan cara sholat tahajud sampai bengkak kakinya. Tapi dalam ilmu tasawuf itu sudah awam, masih dikir masih awam. Masih syariat katanya. Kan syariat terus apa lagi? Ayo antum a'lam, antum lebih tahu. Terus isbatu mana? Sabi'an isbatu mizanil a'mali wa annahu haqqun. Penetapan mizan amalan ya. Dan ini pembahasan dalam bab akidah. Kenapa para jamaah akidah dibahas ini? Karena ada ahli bidah yang mengingkarinya. Jadi enggak ada di akhirat itu mizan. Siapa yang mengingkarinya? Kelompok Mu'tazilah Jahmiyah. Mereka ingkari mizan di hari kiamat. Padahal di sini kata Syekh wa annahu haqqun,
dan adanya mizan adalah benar. Kenapa orang Mu'tazilah mengingkari mizan? Karena tidak masuk akal. Bagaimana Allah yang maha berkuasa untuk mengetahui amalan hamba kok harus ditimbang? Karena menurut akidah Mu'tazilah, yang suka nimbang itu hanya tukang sayur, tukang kol, cabai, tomat. Kalau ingin tahu berapa kilo kan ditimbang. Allah tidak butuh itu katanya. Masuk akal enggak nih? Masuk akal, tapi kan akal bukan urusannya dalam masalah ini. Dalam masalah akidah akal nggak boleh ikut. Akal tuh meneng tok wis nek urusan masalah akidah. Ya. Jadi walaupun tidak masuk akal harus imani. Dan tidak masuk akal tuh menurut ahli bid'ah memang. Karena menurut ahli sunnah yang akalnya waras ya, setiap syariat masuk akal kok. Apa yang sulit bagi Allah untuk membuat mizan di hari kiamat? Ya. Tidak sulit bagi Allah. Taib saminan yang kedelapan, annal anbiya yahtajuna ila tanbihi. Subhanallah. Ini penting sekali jemaah. Bahwasanya para nabi, perhatikan, sangat butuh kepada tanbih. Apa tanbih? Kepada peringatan ala fadli, atas keutamaan la ilaha illallah. Jadi nabi saja perlu diingatkan itu tanbih itu. Apalagi kita jemaah. Nabi Musa ya sampai lupa keutamaan la ilaha illallah. Jadi harus diingatkan lagi oleh Allah. Apalagi kita. Dan bukan sekedar ucapan, tapi maksudnya apa? Hakikat la ilaha illallah. Itu berupa tauhid. Ya, yang wajib orang menjauhkan dari syirik. Tasian terakhir yang ke-9, annal aradina sab'un kas-samawati. Apa terjemahnya jemaah? Saya ambilkan dari ayat. Ada yang tahu ayatnya jemaah? Saya punya aplikasi ini. Saya punya aplikasi pencarian ayat. Antum boleh nama aplikasinya Al-Bahis Al-Qur'ani namanya. Jadi kalau antum lupa ayat apa, surat apa, tapi ingat lafadznya, anda ingat lafadznya ini mislahun. Dalilnya ikhwan, di dalam Quran ada tapi tidak tegas, namun isyarat menunjukkan ke situ, yaitu bahwa bumi juga 7 adalah di surah At-Talaq. Surah At-Talaq ayat yang ke-12. 12 atau berapa nih? Iya. Coba lihat At-Talaq 12. Allahul ladzi khalaqas sab'a samawati. Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit. Perhatikan, wa minal ardi mislahunna. Dan juga bumi seperti. Nah, seperti apa di sini, kawan? Pertanyaannya, apakah seperti dalam jumlah atau dalam sifat? Gak mungkin kan kalau sifat. Masa sama bumi dengan langit? Sifat bentuknya? Tidak. Berarti maksud Allah seperti itu apanya? Jumlahnya. Nah, ini sebagai penguat terhadap hadis. Jadi dikuatkan oleh hadis. Dan juga dikuatkan tentang hadis yang berbuat dolim, merampas tanah saudaranya, Allah akan kalungkan berapa di lehernya nanti. Man akhoda. Sudah sesat ini? Baik, kita cari lagi di pencarian hadis. Ada namanya Al-Bahis Al-Hadisi. Nuntut ilmu dimudahno zaman saya kira. Golek hadis langsung tinggal klik muncul, ndak capek-capek berangkat ke Mesir sana sampai 2 bulan. Al-Bahis Al-Hadisi itu dalilnya tawaqahu. Kita cuman hafal tawaqahunya. Tawaqahu. Ini dalil yang menunjukkan kawan? Bahwa bumi berapa? 7. Satu dari surat tadi Al-Quran ya. Terus hadis Nabi Musa kita nih. Satu lagi nih hadisnya nih. Antum cari di pencarian hadis nanti. Al-Bahis Al-Hadisi. Di sini disebutkan man dolama, siapa yang dolim, qiyada shibrin, ngambil harta orang walaupun 1 jengkal,
tuwiqahu, Allah kalungkan dia di hari kiamat kelak min sab'i aradhin, 7 lapis bumi Allah kalungkan kepadanya gara-gara ngambil 1 jengkal tanah orang. Di sini menunjukkan berarti bumi ada berapa lapis? 7. Ini hadis riwayat Bukhari, hadis sahih. Man dzalama qida shibrin, man dzalama qida shibrin tuwiqahu min sab'i aradhin. Berarti kita punya 3 dalil ya tentang bumi itu 7. 1 Al-Quran, yang kedua hadis Musa, yang ketiga ini hadis Aisyah tentang 7 lapis bumi yang dikalungkan di hari kiamat. Wallahu ta'ala alam. Saya kira cukup insyaallah. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya kurang maksimal ini. Dan mohon doa antum semuanya. Ana besok mungkin keputusannya operasi. Kalaupun jadi operasi mudah-mudahan dimudahkan. Rencana di sini apa? Di rumah sakit Kristen. Tapi muslim, dokter-dokternya banyak. Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.